Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Penjaga gawang Manchester United Dean Henderson dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran bergabung ke Celtic dengan status pinjaman. Situasi yang dialami Henderson di MU pun membuat kiper 23 tahun itu ingin kembali dipinjamkan ke klub lain guna mendapatkan kesempatan bermain reguler. Kini seperti dilansir 90 Min, Celtic kabarnya berniat meminjam Henderson untuk jangka pendek ketika jendela transfer Januari nanti dibuka. Henderson pun diklaim saat ini tengah memikirkan dengan matang ketertarikan yang datang dari Celtic tersebut. Meski masih menjadi kiper kedua di United, Henderson ternyata mendapat panggilan ke timnas Inggris senior pada jeda internasional kali ini. N'Golo Kante dan Paul Pogba, dua pemain ini bekerja sama jadi tulang punggung timnas Prancis dalam kejayaan di Piala Dunia 2018 lalu. Kombinasi keduanya pas dan saling menguntungkan. Mengutip Express, faktanya MU memang pernah mencoba merekrut Kante. Saat itu mereka melihat celah dari pergerakan Chelsea untuk Declan Rice. Sayangnya The Blues gagal mendapatkan Rice, MU pun batal mengejar Kante. Namun komentar Kante soal Paul Pogba baru-baru ini mungkin bakal membuat MU berpikir ulang. Dia telah cedera cukup lama dan sudah cukup lama sejak terakhir kali kami bermain bersama, kata Kante. Kami ingat Piala Dunia yang kami mainkan bersama, sebuah kehormatan bisa bermain bersama Paul. Bermain dengan Kante sangat menguntungkan Pogba, kualitas keduanya saling melengkapi. Pogba jadi lebih bebas naik menyerang jika ada Kante di belakangnya. Kante sendiri pun mengakuinya, dia pun nyaman bermain dengan Pogba yang juga berarti sebaliknya. Baru-baru ini Pogba melontarkan komentar kontroversial soal kebahagiaannya sebagai pemain. Dia mengaku lebih bahagia bermain di Prancis, bukan di level klub bersama MU. Artinya kemungkinan kepergian Paul Pogba dari Old Trafford masih terbuka lebar. Namun jika MU benar ingin mempertahankannya, Kante mungkin bisa jadi solusi. Pandit sepak bola Inggris Troy Deeney masih merasa aneh dengan keputusan MU pada awal musim 2018-2019 lalu. Saat itu setan merah melepas Romelu Lukaku ke Inter Milan. Catatan Romelu Lukaku di United tidak buruk. Selama 2 musim mantan pemain Chelsea itu mampu mencetak 42 gol dari 96 laga di semua kompetisi. Namun Solskjaer memilih melepas pemain dengan catatan apik itu. Lukaku sangat bagus dan saya selalu berpikir itu aneh ketika United melepasnya, buka Troy Deeney, dikutip dari Talksport. Mereka menginginkan pemain yang lengkap karena rekor golnya tidak seburuk itu. Jujur saja, tapi saya mengerti mengapa orang-orang menjadi sedikit frustasi ketika dia masih di United, sambung penyerang Watford. Musim terakhir Lukaku di United memang tidak berjalan mulus, sebab Solskjaer sempat memainkan Lukaku sebagai winger kanan, sebuah posisi yang tidak lazim bagi Lukaku. Dia bermain sebagai penyerang tengah sejak level junior. Mantan pemain timnas Belanda Andy van der Meijde sangat percaya kalau pemain baru MU Donny van de Beek bisa sukses di Premier League. Namun dia tidak yakin apakah Setan Merah adalah klub yang tepat untuknya. Meski belum mampu tampil maksimal di lapangan sejak meninggalkan Belanda, Van der Meijde yakin rekan senegaranya itu memiliki kualitas dengan dorongan untuk sukses di Premier League. Namun mantan bintang Belanda itu tidak yakin apakah Old Trafford adalah tempat yang tepat bagi Van de Beek untuk bersinar. Sebab Van de Beek saat ini kesulitan untuk menemukan peluang untuk menunjukkan kemampuannya di bawah Solskjaer. Paul Pogba terbilang cukup sering mengungkapkan isi hatinya secara gamblang selama memperkuat klub Inggris Manchester United. Dan baru-baru ini ia mengungkapkan kata-kata yang mengundang perhatian. Baru-baru ini Pogba mengisyaratkan bahwa dirinya sedang tidak bahagia di MU.
Beberapa orang menduga kalau kata-kata ini terlontar karena minimnya kesempatan bermain yang ia dapatkan musim ini. Sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer lebih mengutamakan Fred dan Scott McTominay untuk mengisi dua tempat di tengah. Alhasil Pogba hanya mampu bermain selama 90 menit penuh sebanyak 2 kali di musim ini. Komentar Pogba membuat banyak orang mengernyitkan dahi, termasuk Franck Leboeuf selaku legenda Prancis. Sosok yang juga pernah memperkuat Chelsea tersebut meminta Pogba untuk berhati-hati dalam bertutur kata. Dari pernyataan Pogba, Leboeuf menyimpulkan bahwa sang gelandang lebih nyaman saat bermain bersama orang yang dianggap sebagai teman. Dan itu adalah hal yang tidak ia dapatkan selama berseragam MU. Masa depan Ousmane Dembele masih mengambang tidak pasti. Bukan karena dia tampil buruk di Barcelona, bukan karena Barca punya terlalu banyak penyerang, tapi karena kasus kontrak yang tidak jelas. Mengutip Sport, pihak Barca sudah mencoba berdiskusi dengan Dembele perihal kontrak baru. Mereka yakin Dembele mau bertahan usai menolak tawaran klub sekelas MU. Namun entah mengapa diskusi kontrak baru justru macet. Barca pun mulai curiga bahwa Dembele sengaja mengulur waktu supaya bisa pergi dengan harga lebih murah musim panas mendatang. Atau bahkan gratis pada musim panas 2022. Artinya Dembele masih mendengarkan tawaran klub-klub lain. Situasi kontrak idealnya untuk pergi. Terlebih karena sekarang dia tampak sudah pulih dari cedera otot kambuhan. Alhasil, musim panas mendatang mungkin tidak akan mengejutkan mendengar MU kembali mengejar Dembele. Bahkan kabarnya Arsenal pun tertarik. Mantan pemain Arsenal Gilberto Silva menyarankan The Gunners untuk merekrut Jack Grealish dari Aston Villa. Menurutnya gelandang yang juga menjadi target MU itu bisa menjadi kunci Arsenal pada musim depan. Gelandang asal Inggris itu tampil sangat baik pada tahun ini. Jack Grealish bisa dikatakan sebagai satu di antara beberapa pemain terbaik yang ada di Premier League. Jack Grealish sudah mencetak 4 gol dan 5 assist dalam 7 pertandingan untuk Aston Villa. Ia juga telah menunjukkan performa yang luar biasa untuk timnas Inggris. Jack Grealish dikaitkan dengan kepindahan dari Villa Park selama beberapa tahun terakhir. Tim seperti Manchester United dan Tottenham Hotspur dikabarkan ingin merekrut sang pemain. Arsenal saat ini kekurangan gelandang kreatif di skuadnya. Gilberto Silva menilai Jack Grealish akan menjadi rekrutan yang sangat bagus untuk The Gunners. Jack Grealish menjadi mimpi buruk buat Arsenal sebelum jeda internasional. Ia tampil mengesankan untuk Aston Villa dalam kemenangan 3-0 atas The Gunners di Emirates Stadium. Penampilan itu tidak mengherankan bagi rekan setimnya di Inggris, Bukayo Saka. Bintang Arsenal itu memberikan pujian kepada Grealish. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Penyerang mereka, Anthony Martial, dilaporkan mengalami cedera saat membela timnas Prancis. Menurut laporan tersebut, Martial diduga mendapatkan cedera saat partai melawan Portugal. Pada saat itu Martial menjadi starter di lini serang Les Blues, namun ia ditarik keluar di menit ke-78. Meski tidak terlihat, namun Martial mengalami sedikit masalah sehingga ia harus ditarik keluar. Indikasi cedera Martial ini terlihat dari aktivitas latihan timnas Prancis baru-baru ini. Sang striker diberitakan harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Ia dikabarkan mendapatkan porsi latihan yang berbeda. Ini dikarenakan sang striker kondisinya belum fit sehingga tak bisa melahap menu penuh latihan Les Blues. Bek PSG Marquinhos memberikan pujian kepada Edinson Cavani. Ia percaya striker asal Uruguay itu mampu membuat lini pertahanan setan merah lebih kokoh. Menurut Marquinhos, Cavani adalah striker berkelas, jadi berlatih dengannya akan meningkatkan kemampuan para bek MU. Marquinhos juga meyakini Cavani bakal sukses di MU karena ia menilai sang striker selalu memberikan dampak yang besar bagi timnya. Sebuah pengakuan dibuat oleh Bruno Fernandes. Playmaker asal Portugal itu mengaku tidak terobsesi menjadi kapten di MU. Fernandes sendiri sempat diberi kesempatan oleh Solskjaer menjadi kapten MU di laga kontra PSG. Sang pemain mengaku sangat terhormat diberi kepercayaan mengenakan ban kapten tersebut.
Fernandes pribadi tidak terobsesi menjadi kapten di Manchester United. Ia menilai bahwa menjadi pemimpin itu tidak selalu memerlukan ban kapten. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Penyerang mereka Marcus Rashford dilaporkan bisa bermain melawan West Brom di akhir pekan nanti. Sejak pekan lalu Rashford memang dilaporkan mengalami cedera di bagian bahunya. Cedera itu ia dapatkan pada pertandingan melawan Everton. Cedera itu membuatnya harus absen membela timnas Inggris di UEFA Nations League. Itulah mengapa Rashford sempat diragukan bisa bermain di pertandingan melawan West Bromwich Albion di akhir pekan nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa besar kemungkinan Rashford bisa bermain melawan West Brom. Penarikan dirinya dari timnas Inggris membantu proses pemulihan cederanya, sehingga kondisinya sudah semakin membaik. Namun tim medis MU akan memantau perkembangannya sebelum memutuskan apakah ia bisa bermain atau tidak. Langkah Manchester United untuk mendaratkan David Carmo mendapatkan kendala baru. Pasalnya mahar transfer bek Braga tersebut tergolong cukup besar. Menurut laporan tersebut, Braga sudah menetapkan harga transfer Carmo di tahun 2021. Jika Manchester United serius ingin mendatangkan sang bek, mereka harus menyetor sekitar 40 juta euro ke Braga. Pihak Braga yakin MU akan berpikir dua kali sebelum menebus bek muda tersebut. Sebuah angin segar datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka Ismail Bennacer bisa ditebus dari AC Milan. Menurut laporan tersebut, pihak AC Milan sebenarnya tidak mau menjual Bennacer. Sang gelandang sejak musim lalu tampil apik di skuad Milan. Ia menjadi andalan Stefano Pioli. Jadi Pioli sendiri ogah melepaskan Bennacer dari San Siro apapun yang terjadi. Namun ada pintu bagi MU untuk membajak Bennacer. Sang gelandang ternyata memiliki klausul rilis besarnya masih terjangkau, yaitu sekitar 50 juta euro. Jadi jika MU serius mendatangkan Bennacer, mereka tinggal menebus klausul tersebut. Namun laporan yang beredar di Eropa menyebutkan bahwa MU tidak memprioritaskan membeli gelandang bertahan. Setan Merah lebih fokus memperkuat lini pertahanan dan juga sektor sayap mereka.